selamat datang di channel Wahyu Indonesia, referensi pengobatan alternatif paling terpercaya di Indonesia. Dan hari ini kita akan ngobrolin tentang yang namanya pentingnya lengkungan leher. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, leher itu punya lengkungan. Jadi kalau dilihat dari samping gitu ya, dari samping ini, leher itu melengkung sebetulnya. Melengkung itu kalau mukanya di sebelah sana ya, ini muka, ini mukanya, terusan ini belakang kepalanya. Nah, lengkungan itu bentuknya ke sini. Nah, seperti ini. Gitu. Ini lengkungannya sekitar 36 sampai 38 derajat kalau nggak salah ya, sekitar segitulah. Nah, tapi ternyata banyak orang-orang zaman sekarang itu yang kehilangan lengkungan leher. Nah, emang apa sih fungsinya lengkungan leher ini? Saya nggak akan ngomong fungsinya ya, tapi apa yang terjadi kalau lengkungan itu berkurang atau hilang? Nah, itu. Saya tuh nemuin banyak orang-orang yang lengkungan lehernya itu sangat-sangat kurang dan bahkan hilang. Dan bahkan malah kebalik, yang harusnya lengkungannya ke sini, ini malah kebalik. Itu ada. Yang paling umum adalah ngerasain di leher, kepala, pundak. Itu nggak enak. Rasanya nggak enak aja gitu. Jadi serba salah. Terusan sering pusing. Dikit-dikit minum obat, dikit-dikit kayak ngerasa ini kolesterol apa bukan sih gitu ya. Jadi setiap dikasih obat enak, habis itu datang lagi, nanti kasih obat lagi, enak lagi. Nah, sampai ada beberapa itu yang sampai kecanduan obat pusing. Ya, saya nggak usah sebut mereknya lah ya, obat pusing. Nah, jadi dikit-dikit dia minum obat, dikit-dikit minum obat. Pas di ronsen ternyata lengkungan lehernya itu lurus, lengkungannya nggak ada. Makanya selain dia pusing, dia ngerasain tuh kayak di tangannya ini kayak semutan. Sama dokter awalnya cuma disuruh minum vitamin B kompleks aja. Setiap dikasih minum vitamin B kompleks, oh rasanya lebih enak gitu ya. Nanti gejalanya ada lagi, minum B kompleks lagi, rasanya lebih enak. Tapi kok lama-lama dosisnya harus tambah banyak nih, dikasih dosis yang biasa kok nggak hilang. Nah, akhirnya ke tempat saya bilang, Pak, Bu, ini harus diperbaiki tulangnya gitu ya, lengkungannya harus diperbaiki. Caranya gimana gitu? Apakah harus dioperasi gitu ya? Soalnya tuh ada beberapa, malah banyak klien-klien itu yang sudah ke dokter itu disuruhnya operasi untuk kembaliin lengkungannya. Nggak salah, karena memang bidang dokter mungkin solusinya seperti itu. Tapi yang saya tahu solusinya tuh ya lumayan mudah lah ya, yang penting ngerajin aja. Jadi caranya gini, ambil anduk kecil. Nah, ini kebetulan bukan anduk nih, ini serbet dari dapur. Saya ambil serbet, tapi fungsinya sama. Dilipat gini ya, kecil gini, taruh di belakang leher. Habis itu dipegang, habis itu lihat ke atas. 1, 2, 3, lepas. Nah, ini nggak usah ditarik kencang banget, ini biasa aja gitu, cuma ditahan aja. Lihat ke atas, 1, 2, 3. Nah, lihatnya ini nggak usah sampai ke belakang ya, cuma ke atas aja udah cukup. 1, 2, 3. Nah, naruh di lehernya di mana? Kalau naruhnya itu, kalau saya biasanya taruh gini aja, nanti dia akan posisikan diri sendiri kok ini. Nah, 1, 2, 3 gitu ya. Mau sambil duduk boleh, sambil berdiri nggak apa-apa, sama aja. Berapa kali dilakukan? Berapa lama dilakukan? Jadi kalau lamanya, kalau saran saya sih 1 menit juga udah cukup. Tapi kalau bisa sering, jadi nggak usah lama-lama, anggaplah 10 menit, cuman sehari cuma 2 kali. Jangan, kalau kata saya, menurut saya adalah 1 menit mungkin 5 kali, 10 kali. Dan itu loh biasanya lebih efektif daripada cuma sekali atau 2 kali, tapi ininya lama gitu ya. Nah, berapa lama bisa hasilnya bisa kelihatan? Biasanya dalam waktu hitungan hari juga udah mulai kerasa. Yang tadinya sering sakit lehernya, sering pusing, pelan-pelan itu pusingnya hilang. Frekuensi kambuhnya akan menurun, sakitnya berkurang, terusan mati rasa,
semutan di tangan itu sudah juga mulai berkurang. Nah, nanti setelah mungkin sebulan atau 2 bulan, teman-teman bisa coba kalau mau di ronsen lagi, yang tadinya lengkungannya hilang, nanti biasanya sudah melengkung lagi seperti semula. Nah, kalau lengkungan sudah seperti semula gimana? Saran saya masih tetap dilakukan, tapi paling nggak sehari sekali atau 2 kali aja. Jadi cuman untuk pencegahan aja. Kenapa? Supaya kita nggak balik lagi. Kenapa? Karena gini nih, aktivitas kita tiap hari itu di depan HP terus. Nah, ketika kita main HP atau baca, itu kan kita nunduk terus ya. Nah, itu adalah yang dinamakan tech snack atau gadget neck. Itu adalah salah satu penyebab kenapa tulang leher kita itu lurus. Oh ya, ada satu lagi nih. Saya tuh dulu pernah lihat di YouTube ya, di salah satu channel chiropractic, itu cerita bahwa si chiropractornya ini punya beberapa klien yang lengkungan lehernya itu bukan cuma lurus, tapi kebalik gitu ya. Itu mereka punya kecenderungan untuk bunuh diri. Emosi mereka lebih tidak stabil, dan beberapa mempunyai kecenderungan untuk bunuh diri. Dan ternyata saya menemukan 2 orang atau lebih ya, tapi yang saya ingat banget itu ada 2 orang. Satu laki-laki, satu perempuan, usianya sekitar 30-an. Itu punya kecenderungan bunuh diri. Dan mereka sudah pernah nyoba bunuh diri gitu. Jadi keluarganya itu cerita ke saya bahwa orang ini pernah mencoba bunuh diri, dan itu dua-duanya lengkungannya kebalik. Nah, jangan sampai kita ini meremehkan yang namanya tulang leher yang lengkungannya berkurang atau kebalik. Jangan-jangan nanti emosi kita berubah, tanpa sadar kita mempunyai kecenderungan bunuh diri, walaupun kemungkinannya sangat kecil ya, tapi nyatanya ada dan saya sudah menemukan. Nah, jadi buat teman-teman yang punya masalah-masalah seperti itu tadi, cuma perlu anduk kecil. Nah, kalau tanya waktu itu saya nerapinya pakai apa ya? Saya nerapi pakai chiropractic lah gitu ya. Tapi itu nggak usah dibahas karena itu cuma tambahan. Walaupun mau diterapi silahkan, tapi kalau nggak mau diterapi pakai ini aja, pakai anduk kecil, insya Allah udah cukup. Karena banyak klien-klien saya setelah diterapi sekali, Bu, Pak, nggak usah datang lagi lah, udah pakai ini aja. Dan mereka kebanyakan kalau rutin itu pada sembuh. Jadi nggak ada alasan bahwa teman-teman, aduh saya malas terapi, malas apa. Cuma perlu ini kok, perlu anduk aja, nggak perlu datang ke saya, nggak perlu datang kemana-mana, gratis, nggak usah bayar sama sekali. Oke, buat teman-teman, moga-moga itu berguna buat teman-teman ya, walaupun receh, tapi insya Allah sangat berguna. Saya Wahyu Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.